Selanjutnya, Nyonya Yanti Sarjana Pendidikan dan Nyonya Hazani Sarjana Ekonomi, Bunda PAUD Kecamatan Kulawi Selatan dan juga Kecamatan Marawola. Selanjutnya Nyonya Lilian Frismayanti Sarjana Hukum, Bunda PAUD Kecamatan Marawola Barat dan Nyonya Omu Sarjana Pendidikan, Bunda PAUD Kecamatan Kinovaro. Dan yang terakhir, mohon berkenan kepada Nyonya Febriana Ponulele, SST, Bunda PAUD Kecamatan Palolo, dan Nyonya Dewi, Bunda PAUD Kecamatan Noki Lalaki. Penandatanganan berita acara selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan kepada Bunda PAUD Kabupaten Sigi bersama tentunya Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sigi, dan Ketua Bayangkari Polres Sigi ataupun yang mewakili Polres Sigi untuk bisa berfoto bersama dengan Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan. Ya, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bunda PAUD Kabupaten Sigi bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sigi, dan Ketua Bayangkari untuk kembali ke tempat semula, diikuti oleh Bunda PAUD yang baru dikukuhkan. Bertepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya, baik. Kita beri selamat sekali lagi ya kepada Bunda-Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Sigi. Baik, selanjutnya untuk persiapan kabaret untuk bisa langsung mengambil posisi. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan ya, penampilan kabaret ya dari fasilitator dan anak forum Anantovea Sigi. Disilahkan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kita akan menyaksikan beberapa penampilan sebelum kita akan memasuki ataupun menyimak sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bunda PAUD dan juga Bupati Sigi. Iya, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama persembahan kabaret yang akan ditampilkan oleh fasilitator dan juga anak forum Anantovea Kabupaten Sigi. Selamat menyaksikan.
pendidikan. Ia selalu senang membantu dan dikenal anak yang rajin di sekitarnya. Namanya adalah Arini. Saat ini ia duduk di kelas 10 SMA. Arini yang berparas cantik ini dan manis, khas wajah Indonesia, segala hal adalah favorit Arini. Namun, ada satu hal yang tidak diinginkannya di dunia ini, yaitu keluarga yang hancur. Semenjak orang tuanya selalu bertengkar, Arini selalu merasa benci terhadap kedua orang tuanya yang tidak memikirkan perasaan anak-anaknya. Papa Arini yang sebagai kepala keluarga cuek kepada keluarganya tersebut. Tak jauh beda, ibunya juga memiliki sifat yang sama. Ibunya juga cuek terhadap anak-anaknya. Satu alasan yang membuat Arini selalu kembali ke rumahnya adalah adiknya. Arini tidak mau egois meninggalkan adiknya yang masih duduk di kelas 4 SD itu. Merasakan apa yang Arini rasakan, rasa kecewa, benci, dan muak selalu dipendam Arini demi adiknya. Arini sayang kepada adiknya yang masih kecil itu. Dia berharap dia bisa hidup bahagia bersama adiknya saja. Kenapa selalu curiga sama saya? Saya pergi kerja itu untuk kau, untuk anak-anak. Kau itu pergi kerja atau pergi selingkuh? Pagi itu, Mama Papa Arini kembali bertengkar seperti biasanya. Arini yang mendengarkan hal tersebut sangat terganggu. Tetapi hal seperti itu sudah biasa Arini alami. Arini lalu beranjak dari tempat tidurnya, lalu bersiap ke sekolah. Tak lupa, Arini juga mengurusi adiknya yang juga harus bersekolah. Setelah selesai, Arini dan adiknya berpamitan kepada ibunya yang sepertinya masih sedih dan lalu mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Kakak, kenapa mama sama papa selalu baku marah? Pertanyaan dari adiknya itu, Arini menahan menangis, mengingat adiknya masih terlalu kecil untuk mengalami semua ini. Mama papa cuma pusing, tidak kenapa. Adel, kakak janji jadi yang terbaik untuk kau. Tapi Adel teh boleh nakal, oke? Iya kak, Adel janji. Sesampainya di sekolah, Arini masuk ke kelas. Seperti biasanya, Arini datang paling cepat dan langsung membersihkan kelasnya. Mbak kayak, hubunga kau ini nakalelo. Hahaha, natek aja sekali si manis. Kau ini selalu bikin saya kaget. Bantu dulu saya bakasi bersih kelas. Rajin sekali, padahal bukan piketnya. Biar bukan piketku, tapi harus tanggung jawab. Kan saya ketua kelas. Anjo, bantu saya dulu. Sabar, saya simpan dulu tasku bagaimana kabarnya ademu? Adel, kenapa dia? Tumben kau tanya. Tidak kenapa, cuma adekku bilang Adel banyak diam di kelas kata. Tahu kenapa hari ini? Tahu tidak kenapa-kenapa toh? Hah, iyo. Mendengarkan pernyataan seperti itu dari temannya yang bernama Bunga, dari lubuk hatinya, Arini sangat sakit hati. Karena dia tahu adiknya pasti memikirkan keluarganya. Sepulang sekolah, Arini langsung pulang ke rumah seperti biasa. Ia mendapati mama papanya sedang bertengkar. Papanya, saya ini istrimu. Wajar kau curiga terus. Saya capek begini terus, kau selalu curiga. Papanya, saya ini istrimu. Wajar kau curiga terus. Kau ini bapak terus saya kejam. Melihat hal tersebut,
Arini sangat sedih. Ia berharap ia punya keluarga yang bahagia, seperti keluarga pada umumnya. Arini langsung ke dalam kamar dan mendapati adiknya tengah menangis dan langsung menenangkan adiknya. Sakit hati Arini untuk kedua kalinya. Setelah pertengkaran tersebut, Papa Arini tidak pernah pulang ke rumah selama 3 hari. Hal tersebut membuat suasana rumah semakin sunyi dan dingin. Setelah menunggu lama kedatangan Papa Arini akhirnya kembali ke rumah. Namun, Carikan cuy saya. siang itu Arini baru balik ke sekolah tengah istirahat dengan adiknya. Mendengarkan ibunya berkata seperti itu, hancur hati Arini. Arini yang masih kecil dan adiknya itu harus kehilangan peran kedua orang tuanya. Malamnya, Arini tengah makan malam bersama adiknya. Di tengah makan malam itu, Papa Arini berjalan dan mendekati Arini, lalu bertanya kepada Arini. Nak, Papa dan Mama sudah urus surat cerai. Adel mau ikut siapa? Tidak usah ditanya dia, Pak. Dia ikut sama saya. Maksudmu? Saya kecewa sekali dengan orang tuaku. Tidak bisa jadi yang terbaik untuk kita orang dua, Adel. Mendengarkan hal tersebut, Papa Arini pun langsung pergi dan meninggalkan anak-anaknya itu. Sebulan Arini tidak masuk sekolah. Ia membuat teman-temannya dan guru-gurunya bertanya. Selamat pagi, Ibu. Loh, Arini belum ada ke sekolah, padahal ibu sudah menyurat ke rumahnya. Tidak tahu dia di mana, Ibu. Kita orang chat pernah dibalas. Bunga, apa kau tahu di mana Arini? Saya kurang tahu dia di mana, Ibu. Tapi nanti saya bantu cari dia. Ibu tahu, saya dengar-dengar katanya dia sok kerja. Kerja di mana, Chelsea? Kurang tahu, Ibu, tapi katanya dia kerja di tokonya orang. Ya sudah, Bunga dan teman-teman yang lain bantu nanti ya datangi Arini dan tanya kenapa. Apa alasannya sudah sebulan termasuk sekolah. Ya sudah, kita absen dulu. Sepulang sekolah Bunga, Chelsea dan Zidan mendatangi Arini di toko tempat ia bekerja. Itu Arini. Arini. Arini, kau kenapa sudah 1 bulan ini tidak masuk sekolah? Kau dicari Ibu Ita. Saya lagi ada masalah di rumahku. Ada masalah apa kau? Cerita. Arini pun menangis. Duduk dulu Arini. Kau sebenarnya kenapa? Mama papaku cerai. Oh, ini alasanmu kenapa kau tidak cerita dan kita orang. Sebenarnya saya malu harus cerita sama kamu orang. Kenapa malu? Kan kita teman. Kenapa kau tak pernah cerita? Kalau saya tahu saya bisa bantu kau toh. Kau janji sama saya. Katanya kau mau jadi orang sukses di masa depan. Sekarang saya tinggal sama adekku. Mama papaku lari dari rumah. Saya tak bisa kerja. Saya mau makan apa sama adekku? Ya ampun Arini, kenapa kau tak tinggal sama nenekmu saja? Ini malam saya barusan mau pindah. Di sana saya mau tinggal sama nenekku saja. Arini, kau bisa sekolah lagi kan? Kami rindu sekali sama kau. Iya Arini, kau itu dikenal rajin dan baik. Soal uang, tenang. Kan ada beasiswa dari pemerintah. Iya Arini, asal kau mau lagi sekolah. Nanti kami ceritakan ke Ibu Ita. Nanti dia bantu urus beasiswamu. Iya, besok saya sekolah ulang. Terima kasih teman-teman.
Saya tidak tahu lagi harus apa kalau tidak ada kamu orang. Akhirnya, Arini kembali ke sekolah dan mendapatkan beasiswa langsung dari pemerintah. Saat ini, Arini tinggal bersama neneknya. Ia mendapatkan juara 1 umum di sekolah, sehingga bisa lanjut beasiswa sampai kuliah. Nenek, alhamdulillah saya lolos beasiswa di jurusan psikolog. Cerita yang mampu menginspirasi anak-anak broken home dan anak-anak di luar sana untuk peka terhadap teman-temannya. Mereka yang broken home alih-alih tak percaya diri untuk menempatkan sebagai anak broken home, Arini malah menantang dan membuktikan kedua orang tuanya kalau dia adalah anak hebat dan anak broken home juga bisa berkembang walaupun tanpa sosok orang tua. Sigi.
Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah persembahan jingle di kabaret ini. Jingle untuk dari Forum Anak Sulawesi Tengah yang diciptakan oleh Forum Anak Kabupaten Sigi. Jadi jingle ini digunakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah ya, tapi ciptaan dari anak Sigi. Baik. Iya, sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Forum Anak Anantovea Kabupaten Sigi. Luar biasa sekali. Baik. Iya, Kak Hilda. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan ya. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bunda PAUD Kabupaten Sigi. Yang kami hormati Bunda Dr. Anda Haja Siti Halwiah MSI, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Bupati Sigi, yang saya hormati Wakil Bupati Sigi, yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Kasat Reskrim, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sigi, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah atau yang diwakili, yang saya hormati para staf ahli Kabupaten Sigi, yang saya hormati para asisten Kabupaten Sigi, yang saya hormati para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sigi, para camat se-Kabupaten Sigi, para Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Sigi, yang saya hormati pimpinan BPJS Cabang Sigi, yang saya hormati para kepala PAUD TK, SD, SMP, dan SMA, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sigi, yang saya hormati Wakil Ketua PKK Kabupaten Sigi, yang saya hormati Sekretaris PKK Kabupaten Sigi, yang saya hormati Ketua Wahana Pisi, yang saya hormati pimpinan Karsa Institut, yang saya hormati Direktur Yayasan Sekolah Membine, yang saya hormati Libu Perempuan, yang saya hormati Direktur Yayasan KPKS, yang kami sayangi Forum Anak, Fasilitator Daerah Ananto, serta seluruh anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Para wartawan baik media cetak maupun media elektronik, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini yang saya banggakan dan saya bahagiakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan dalam melaksanakan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Sigi masa bakti 2025-2030. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa anak adalah anugerah terbesar sekaligus amanah yang harus dijaga dan dibimbing. Pendidikan anak usia dini PAUD merupakan fondasi emas dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan akhlak anak bangsa. Pada masa ini, nilai-nilai dasar kehidupan ditanamkan yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Penting pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia SDM Indonesia, khususnya Sigi. Karena itulah kehadiran Bunda PAUD di setiap kecamatan sangat penting, karena Bunda PAUD bukan sekedar simbol, bukan hanya tahap awal sekolah, tetapi juga pintu masuk untuk membentuk karakter, kebiasaan positif, dan keterampilan literasi anak. Saudari-saudariku, para Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Sigi yang saya banggakan dalam menjalankan amanah ini, ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian kita bersama. 1. Menjadi PAUD gerakan berkualitas dengan melibatkan semua pihak, keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. 2. Mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan agar anak-anak kita bersekolah dengan gembira tanpa tekanan. 3.
memastikan pemerataan PAUD sehingga tidak ada anak di Sigi yang tertinggal, termasuk anak difabel maupun anak terpencil. 4. Bermitra dengan pemerintah kecamatan, desa, bersinergi dengan camat, kepala desa, guru PAUD, PKK, dan Yandu. 5. Membangun karakter anak sejak dini, menanamkan nilai religius, budi pekerti, cinta tanah air, serta kepedulian pada lingkungan. 6. Mendukung kapasitas guru PAUD agar pembelajaran semakin kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 7. Mengintegrasikan kesehatan, gizi, dan pendidikan bekerja sama dengan pelayanan kesehatan. Hari ini, saudari telah resmi dilantik untuk masa bakti 2025-2030. Saya mengucapkan selamat mengemban amanah. Mulai ini saya percaya dengan ketulusan, keikhlasan, serta semangat kebersamaan kita mampu menjadikan PAUD di Kabupaten Sigi semakin berkualitas, inklusif, dan merata. Hadirin yang saya hormati, saya yakin Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda PAUD Kabupaten Sigi, Bunda Dr. Anda Haja Siti Halwiah, MSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Sigi. Mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Rizal Incenai Esos MSI, disilakan. Kapolres Sigi atau dalam hal ini Reskrim. Selamat Bu, salam kenal dari kami. Ya, ini Kasat Reskrim kita ini yang baru karena Pak Zainuddin mutasi ke Kabupaten Banggai, Bu ya. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah terwakili, yang saya hormati para staf ahli, asisten dan seluruh pimpinan perangkat daerah yang hadir, yang saya hormati seluruh camat se-Kabupaten Sigi, dan yang saya hormati seluruh Bunda PAUD
se-Kabupaten Sigi, dan selamat atas pengukuhan sebagai Bunda PAUD. Yang saya hormati para kepala sekolah, baik PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Yang saya hormati Direktur Wahana Visi Indonesia, pimpinan Karsah Institut, Direktur Yayasan Sekolah Mobine, Direktur Ibu Perempuan, Direktur Yayasan KPK ST, dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama tentunya saya ngajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, menjelang dari pagi sampai siang, kita masih diberi kekuatan kesehatan dalam rangka menghadiri Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Sigi yang sama-sama kita rayakan pada hari ini. Pada hari ini, Anak Nasional merupakan agenda tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 yang menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tanggal ini bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang disahkan pada 23 Juli 1979. Dan hari ini tanggal 19 Agustus Kabupaten Sigi memperingati puncak Hari Anak Nasional yang ke-41 di Kabupaten Sigi ini sebagai salah satu wujud program kerja pemerintah daerah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perayaan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong perlindungan dan pemenuhan hak dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045 dan subtema Stop Perkawinan Anak dan Hentikan Kekerasan Sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya mau informasikan di waktu saya masih Ketua DPRD Kabupaten Sigi, saya didatangi oleh Kaukus Perempuan Kabupaten Sigi. Mereka bawa data yang begitu banyak kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Sigi. Maka saya tanyakan kepada Kaukus, kenapa tidak lapor kepada berwajib? Ternyata ada rasa malu, ada rasa tidak maulah melapor, biar dia rasakan saja kekerasan itu. Maka alhamdulillah saya Ketua DPRD bicara dengan Banlek, Badan Legislasi, kami buatlah perda inisiatif DPRD Kabupaten Sigi pada waktu itu, yaitu kekerasan dan perlindungan, kekerasan anak dan perlindungan perempuan. Di sana ada beberapa sanksi sampai masalah pidana di dalam pasal-pasal itu. Makanya ini perlu disosialisasikan oleh Pak Kadis dan seluruh jajaran, terutama bunda-bunda PAUD. Tolong ini perlu disosialisasikan perda ini untuk disampaikan, dan insya Allah saya minta dalam waktu dekat ini UPT, karena pada waktu saya berkunjung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dinas tidak bisa mengadvokasi kalau ada laporan. Yang bisa mengadvokasi adalah UPT daripada anak itu sendiri. Untuk itu ini perlu kita lakukan agar apa yang disajikan oleh anak forum tadi ini perlu satu renungan buat kita, bahwa ternyata peran orang tua itu nomor satu. Bagaimana kita memberikan anak kita ceria, ketawa, dan terbungkus dalam bingkai bahagia, maka kitalah yang menjadi cerminan utama. Maka untuk itu Pak Sekap, tolong undang Camat Boromaru. Kenapa tidak ada bunda PAUD-nya? Saya mau cari tahu ada apa. Dan ini tidak main-main, kita sudah canangkan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sigi. Maka seluruh aparat jajaran punya
bertanggung jawab untuk mensukseskan dan meningkatkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekap tadi. Kabupaten Sigi yang pertama bagaimana jadi madya. Itu dari sekarang harus kita siapkan, bukan nanti tiba masa tiba akal. Perencanaannya dari sekarang dibuat, mumpung anggaran lagi dibuat susun RKPD, maka sekian 13 OPD harus sigap terhadap persoalan ini. Saya tidak mau ini jadi slogan, apalagi nanti juga kabupaten sehat. Ini penting, bahkan perlu kita siapkan rumah ibadah ramah anak. Rumah ibadah ramah anak, sekolah ramah anak. Ini perlu, bahkan tempat-tempat publik yang perlu ada ramah anak. Kalau kita mau konsisten, itu harus kita lakukan. Maka Pak Sekap, saya titip bagaimana nanti penganggaran di setiap program itu bersama dengan Bunda PAUD dan seluruh PKK yang ada untuk bertugas melakukan itu. Belum lagi stunting kita ini naik. Ya, stunting naik, ini perlu masa COVID. Ya, COVID yang kita tidak lihat bakteri virusnya bisa kita lakukan. Masa ini kita lihat sosok tubuh seorang anak, terus kita tidak bisa lakukan. Ini pertanyaan besar buat saya. Kan begitu? Masa bakteri yang kita tidak lihat dia terbang dari mana bisa kita empaskan dan jadi zero, terus COVID atau stunting kok kita tidak bisa. Ini perhatian buat camat, karena ada beberapa aparat kita, bahkan petugas medis, saya coba tes, dia bilang saya tidak tahu Pak apa stunting, saya tidak tahu Pak bagaimana melapor stunting, dan ini serius. Saya tidak main, cuma saya bilang di mana tempatnya. Nanti sebentar kita bicara di ruangan saya. Ini aneh. Pertanyaannya, ini program nasional. Kita punya tugas untuk menyelesaikan program nasional. Belum lagi 8 astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang dia tekankan pendidikan, kesehatan gratis, swasembada pangan, makan siang gizi gratis. Ini menjadi skala prioritas Bapak Presiden. Ya, bahkan sekarang insya Allah dalam waktu dekat sekolah rakyat sudah mau dibangun di Kabupaten Sigi. Terus saya pas lihat Ibu BNN, Sigi juga termasuk narkoba yang tinggi. Kalau tidak salah ranking 3 Bu ya. Ini jadi perhatian buat kita. Maka anak-anak forum nanti tolong kepala dinas buatkan mereka jadwal bagaimana kita bisa sosialisasi mereka menjadi kepada teman-temannya untuk kita bisa mencegah bagaimana narkoba tidak masuk di Kabupaten Sigi dan mereka jadi pelopor. Itu penting. Maka ini apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekadar menggugurkan karena ini hari anak. Mohon maaf, saya akan evaluasi. Saya kalau sudah bicara seperti ini akan terus evaluasi, dan saya minta teman-teman semua dan OPD dan camat, Bapak Ibu sekalian memegang jabatan ada fakta integritas. Saya akan evaluasi itu. Kalau memang tidak sanggup, jangan salahkan saya. Kalau saya melakukan pergeseran karena Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu digeser, berarti tidak sanggup untuk kerja. Ya, kenapa ada tunjangan? Kalau kemarin-kemarin tidak ada tunjangan karena itu. Kan begitu. Maka ini perlu perhatian dan satu keseriusan yang sangat-sangat serius. Saya mohon bahwa kalau kita sudah canangkan kabupaten layak anak, bagaimana betul-betul dia kabupaten layak anak, semua berikan inovasi itu. Begitu juga persoalan stunting. Demikian juga persoalan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Demikian juga persoalan narkoba. Sangat kompleks. Kalau sudah bicara persoalan stunting dan seterusnya, maka pasti dan percaya naik angka kemiskinan. Maka ini juga menjadi perhatian serius untuk kita. Kalau bicara kemiskinan, bukan hanya tugasnya dinas sosial. Karena kita tahu dia miskin karena apa?
ada miskin karena infrastruktur. Daerah Pipikoro itu daerah kaya dari penghasilan pertaniannya dan perkebunannya serta peternakannya. Tapi dia dianggap miskin karena terisolir. Ada miskin secara struktural, mulai dari orang tuanya, neneknya sampai anaknya juga miskin. Maka hanya dengan pendidikanlah yang kita lakukan. Maka itulah program saya dengan Pak Samuel kepada anak-anak kita yang di bawah DTKS, kami berikan santunan sampai dia tamat, bahkan sampai dia jadi sarjana. Itu program kami dengan Pak Samuel, karena kita tahu anak Sigi punya kemampuan secara akademik, tapi dia tidak punya kemampuan orang tuanya secara ekonomi. Maka ini yang kami lakukan, beasiswa untuk itu. Dan saya mohon ini data menyangkut teman-teman atau anak-anak kita yang mendapatkan hak beasiswa benar-benar masuk dalam desil 1 dan desil 2. Itu perlu, makanya dalam waktu dekat kita akan rapatkan secara tematik. Saya akan minta rapat koordinasi setiap Senin, tidak ada lagi secara umum, semua serba tematik. Ya, mulai setiap minggu kita akan gilir. Kita akan tanyakan, katakan hari ini kita bicara masalah kemiskinan. Berikut 2-3 minggu kemudian kita tanyakan seperti apa sekarang follow up daripada kemiskinan dengan data yang ada. Hari ini kita bicara persoalan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan 8%. Sumbangan Kabupaten Sigi apa bergerak untuk kita lakukan itu. Demikian juga persoalan kesehatan. Demikian juga persoalan pendidikan. Ya, ini terus kita lakukan. Belum SPM, standar pelayanan publik. Yang ini perlu menjadi perhatian kita bersama di dalam hari anak hari ini. Ini saya titip pesankan, ya. Jadi kita usahakan anak kita selalu ketawa, ceria, tapi tidak pernah masam mukanya, tidak pernah cemberut mukanya. Itu tugas kita pemerintah dan tugas kita sebagai orang tua. Dan saya juga kemarin diskusi dengan Pak Kapolres di waktu kami berikan remisi kepada para masyarakat binaan yang ada di lapas perempuan. Saya tanyakan bahwa di lapas perempuan ternyata dari 200 sekian 100 lebih narkoba. Iya Pak Kasat ya, Ibu Kasat ya. Dan itu cantik-cantik ibu-ibunya. Saya di sana kemarin, saya sampaikan, Bu, tolong, apa kok memang narkoba ini sangat gampang untuk dapat duit, tapi dia lupa bahaya. Dia juga termasuk yang menyebarkan virus untuk masa depan anak kita. Sekarang kita berani pasang tagline generasi emas 45. Saya tanya, kalau narkoba masih tinggi, siapa yang tanggung dosa? Generasi emas 45. Kalau stunting masih tinggi, siapa? Maka ini tanggung jawab kita bersama. Semua, saya, Pak Wabub, Pak Sekap, dan seluruh pimpinan OPD sampai pada tingkat desa. Tanggung jawab kita bersama, bagaimana tidak ada lagi narkoba, stunting, dan menyangkut kemiskinan di Kabupaten Sigi. Saya dengan Kapolres, ada program Kapolres, nanti coba disampaikan kepada Dikbud. Beliau bilang bisa enggak kita selalu buat setiap libur atau hari apa pesantren kilat. Itu perlu menurut saya, karena memang pendidikan agama di sekolah umum itu 1 minggu mungkin hanya 2 atau berapa jam setiap hari. Maka ini perlu ada penguatan secara moral, pesan-pesan kepada mereka untuk tanamkan dalam diri anak-anak kita dalam persoalan ini. Kira-kira Bu, kalau bisa Ibu kita bisa cepat juga dibangun di Sigi kantor BNN Bu, karena selama ini hanya kasat narkoba yang berjalan. Terima kasih kepada Pak Sekap dan Pak Wabub.
kami sudah juga berikan bantuan kemarin 1 unit mobil untuk Kasat Narkoba, Bu. Karena kemarin Kasat Narkoba tangkap para tersangka pengedar narkoba ini hanya pakai motor. Jadi dia mengadu kepada kami, kepada saya, kepada Pak Sekap dan kepada Pak Wabub. Maka alhamdulillah, walaupun itu mobil second, Bu, tapi itulah yang kami bisa berikan sementara, moga-moga tidak sementara lama. Kira-kira gitu, Bu. Maka alhamdulillah dengan adanya kendaraan itu kemarin kurang lebih sampai 4 kilo Kasat Narkoba sebelum bertugas ke Banggai Laut, dia tangkap beberapa peserta narkoba, bahkan ada yang baru keluar dari penjara baru 1 bulan masuk lagi. Dan itu ada di kampungnya saya punya kakanda Renal Beetaro. Itu. Seperti itu. Maka itu yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Dan insya Allah untuk anak-anak forum, tadi saya tanya Ibu Santi, apakah jaket uniform anak forum itu harus biru? Dia bilang iya Pak, kalau memang tidak saya mau ganti dengan jaket warna kuning. Cuma karena memang harus biru, begitu sudah dia punya aturan, terpaksa saya nanti kasih tahu sama Pak Gubernur, Bu, saya tidak bisa ganti dia jadi warna kuning karena memang sudah begitu aturannya tetap warna biru. Berarti Pak Gubernur alhamdulillah tak pakai warna biru. Jadi saya dengan Pak Wabub warna kuning dan warna merah tidak bisa, Pak, karena begitu aturannya. Ya, kira-kira itu beberapa pesan dan arahan saya kepada kita sekalian. Nanti tercermin di dalam anggaran kita, katakan bicara stunting, maka sekian belas dinas itu ada di situ. Ini komandannya langsung Pak Wabub. Pak Wabub punya memang menjadi tugas utama beliau nantinya, yaitu menyangkut stunting dan menyangkut persoalan kemiskinan. Tapi saya dengan Pak Sekap tidak mungkin hanya berdiam diri, tetap akan bersama dengan Pak Wabub, bersama dengan seluruh OPD, dan begitu juga persoalan narkoba. Ibu tolong, bahkan saya dapat informasi dari teman-teman Reskim kemarin, bahkan Kasat Intel, biar anak SMP sudah terkontaminasi dengan narkoba itu. Maka ini bayangkan kalau sudah anak SMP seperti itu, terus dia sudah betul-betul kecanduan, kalau orang sini bilang, Dori ada apa? Tidak ada lagi. Biar mau direhab seperti apa susah. Maka ini lebih bagus kita cegah sedini mungkin persoalan itu. Jadi ini yang saya mau sampaikan pada kita sekalian. Semoga pada peringatan Hari Anak hari ini momentum yang sangat penting untuk kita rapatkan barisan, stop pernikahan dini anak, stop stunting, dan stop narkoba di Kabupaten Sigi, dan jadikan Kabupaten Sigi Kabupaten sehat dan Kabupaten layak anak. Saya pikir itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati Sigi, begitu banyak program mendukung untuk Kabupaten Sigi ramah anak ya, dan juga penurunan angka stunting dan gerakan masyarakat hidup sehat, dan masih banyak lagi untuk menjadikan Kabupaten Sigi jadi kabupaten terbaik pasti, Kak Hilda. Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan ya penyerahan, pemberian juga piagam penghargaan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan juga penerimaan penghargaan untuk kunjungan posyandu terbanyak serta penurunan angka stunting ya terbaik yang ada di wilayah Kecamatan Lindo. Olehnya kita akan awali dengan pemberian piagam penghargaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan diterima oleh 8 desa. Yang pertama Desa Ngata, Desa Pombewe, Desa Rarampadende, Desa Pesaku, Desa Wisolo, Desa Ramba, Desa Loncah, dan Desa Moa.
Ya, dan selanjutnya penerimaan penghargaan untuk Desa Puro sebagai kunjungan posyandu teraktif dan Desa Anca angka prevalensi stunting terendah. Silakan untuk dapat mengambil tempat dan juga kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan seragam sekolah secara simbolis dari Dinas Sosial untuk anak yang tentunya berbenturan dengan hukum. Dan tentunya dari Dinas Sosial akan memberikan bantuan kepada korban ataupun anak yang akan diwakili oleh orang tua dan juga pendamping dari keluarga harapan ya atas nama Ibu Yunita untuk mendampingi dalam penyerahan bantuan secara simbolis. Baik, untuk Desa Puro kami mohon untuk pendampingan kepala desanya dan kepala posyandunya beserta Desa Anca, camat dengan kepala puskesmasnya. Baik, diawali dengan penyerahan piagam penghargaan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak pada 8 desa. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Sigi didampingi oleh Bapak Wakil Ketua DPR, kemudian juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. Iya, Desa Lonca, camatnya boleh mendampingi. Iya, Camat Puro juga Camat Lindu dengan Camat Lindu ya dengan kepala puskesmasnya untuk dapat mendampingi. Ya, desa yang tidak hadir ya, untuk desa yang tidak hadir saja. Mohon berkenan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk bisa mendampingi dan juga Kepala Dinas PMD ya, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Iya. Untuk penyerahan penghargaan untuk kategori penghargaan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Sigi. Baik, disampaikan bahwa yang menerima penghargaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini merupakan pendampingannya dari NGO Care, Peduli, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi. Luar biasa. Jadi tentunya banyak NGO yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sigi untuk forum anak dan juga perlindungan perempuan ya. Itu dari beberapa NGO, ada Care yang disebutkan, kemudian juga ada Wahana Visih Indonesia dan NGO-NGO lain pastinya. Ada Karsah dan NGO yang pastinya turut mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk informasi bagi kita semuanya ada 3 duta. Ini adalah anak Kabupaten Sigi dari desa dari Kecamatan Kulawi Selatan dan juga Palolo yang akan bersaing di tingkat nasional, merupakan duta budaya ya atas nama Jos Putra dan duta budaya Aurel untuk putri serta terbaik 3 untuk duta wisata dari Kecamatan Palolo atas nama Kristi. Baik, selanjutnya untuk penerimaan penghargaan terhadap Desa Puro atas kunjungan posyandu teraktif. Kami silakan kepada Bapak Bupati Sigi untuk menyerahkan, dan untuk penghargaan Desa Anca sebagai angka prevalensi stunting terendah akan diserahkan oleh Bapak Bupati Sigi. Dan sebelumnya kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sigi untuk dapat bersama-sama menyerahkan untuk
kunjungan posyandu teraktif di Desa Puroo. Baik, selanjutnya untuk penyerahan bantuan seragam sekolah untuk korban yang tentunya anak berbenturan dengan hukum, mohon berkenan Kepala Dinas Sosial dan juga pendamping untuk bisa mendampingi dalam penyerahan bantuan untuk korban anak yang berbenturan dengan hukum. Silakan Pak Kadis dan juga pendamping PKH untuk mendampingi. Ya baik, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan bantuan untuk korban, anak ya, yang korban berbenturan dengan hukum, permasalahan hukum yang telah ditangani oleh Dinas Sosial dan juga lembaga hukum serta dinas lainnya. Ya, untuk adik-adik tetap di sini ya, masih ada penampilan-penampilan untuk Anda saksikan. Jadi ini harinya Anda tidak boleh kemana-mana sebelum penampilan-penampilan selesai. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Iya, disilakan untuk teman-teman Duta Wisata, Duta Budaya untuk bisa bergabung di sisi kiri dan kanan untuk foto bersama dengan para penerima bantuan. Baik, sekali lagi adik-adik untuk tetap di tempat ya, jangan beranjak dari tempatnya karena setelah ini masih banyak penampilan-penampilan yang merupakan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Sigi. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu banyak prestasi yang ditorehkan oleh putra-putri terbaik Kabupaten Sigi. Selain Duta Wisata, Duta Budaya, ada juga peserta O2SN tingkat nasional yang akan bertanding tahun ini dari cabang senam lantai Azmi Fayat Akbar, SD Impres Batu Nonju, Aisyah dari SD Negeri Pombewe, untuk cabur karate atas nama Guntur Habibi dari SMP Negeri 12 Sigi. Baik, terima kasih untuk Bapak Bupati Sigi dan pejabat lainnya, disilakan untuk kembali ke tempat semula diikuti oleh para penerima bantuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki acara istirahat ya. Iya, tentu saja dalam acara istirahat ini akan diselingi atau kita isi dengan berbagai macam penampilan dari anak-anak kita yang tadinya belum sempat tampil. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik semua, sebagai informasi kita sampaikan kembali bahwa di sisi kiri kita ada stand dari Dinas Dukcapil ya, Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang melayani tentang pembuatan KTP anak ya, layanan KTP anak, kartu keluarga, kebutuhan administrasi anak dan juga seluruh masyarakat. Dan selanjutnya di pojok sana ada juga stand UMKM yang bisa dikunjungi oleh tamu-tamu, siapa tahu kemungkinan baik, makanan snack sehat, snack sehat. Yang prioritas adik-adik ya, prioritas adik-adik. Jadi adik-adik akan mendapatkan edukasi tentang koperasi untuk snack sehat. Pada saat adik-adik mendengarkan penyuluhan akan dibagikan snack di stand koperasi UMKM. Nanti setelah penampilan-penampilan boleh berkunjung di stand koperasi UMKM ya. Jadi jangan beranjak dulu, adik-adik jangan pulang dulu. Ya, khusus adik-adik jangan kemana-mana dulu, ada beberapa penampilan. Selanjutnya kita langsung saja ke Hilda, ada penampilan tari Supa dari SMA Al-Herat Sigi, binaan dari Bapak Dr. Andes Haji Salim Mahdi MSI. Iya. Iya, baik. Iya, di hari ini juga akan ada penyerahan secara simbolis ya. Kartu identitas anak ya yang silakan akan perwakilan langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyerahkan. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama ya penyerahan kartu identitas anak dari dengan kartu penduduk ya. Jaringan baru ini ya. Jaringan baru selesai ini. Baik. Kami silakan untuk para penerima silakan
tempat di depan. Iya, mohon berkenan Iya, kepada para penerima secara simbolis untuk dapat mengambil tempat. Iya, disilakan untuk bisa mengambil tempat di tengah. Mohon berkenan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil untuk dapat mendampingi Bapak Bupati Sigi. Mohon berkenan untuk menyerahkan kartu kependudukan ya untuk masyarakat Kabupaten Sigi yang hari ini menyerahkan. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Sigi untuk bisa bersama Bunda Paut. Oh ya, Bunda Paut langsung untuk kartu identitas anak. Baik, masih ada penampilan angklung, kemudian stand up, jepeng, tari kreasi, dan juga tari supah ya, dan juga masih ada edukasi tentang koperasi yang berhadiah. Nanti akan ada hadiah yang akan diberikan oleh Dinas Koperasi di stand, dan juga nanti akan ada penampilan-penampilan lainnya. Baik, selanjutnya nanti bersiap-siap ya untuk penampilan pertama tari supa dari SMA Al Khairat Sigi untuk bersiap-siap. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Bunda Paut Kabupaten Sigi yang telah menyerahkan dokumen kependudukan. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang belum memiliki dokumen kependudukan bisa langsung mencetak di stand Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian juga untuk berkunjung ya, Bapak Ibu tamu undangan bisa berkunjung ke stand pameran, ada pameran makanan UMKM dan ya, juga makanan sehat. snack sehat. Produksi lainnya Iya. yang dipersembahkan oleh UMKM. Baik. Serta untuk anak-anak semuanya, nanti ke stand koperasi jangan lupa berkunjung. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan beristirahat dan acara ini acara istirahat untuk seluruh anak-anak yang luar biasa. Iya. Baik, adik-adik semua kita yel lagi ya. Siapa kita? Suaranya mana dong? Siapa kita? Anak hebat Indonesia. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah tari kreasi dari SMA Al Khairat, binaan dari Bapak Dr. Andes Haji Salim Mahdi MSI. Inilah tari supa. Ada salah satu anak yang memiliki keturunan supa, namun ia tidak menyadarinya. Di saat permainan telah usai, mereka beranjak untuk makan. Seketika seorang anak merasakan sakit perut dan gatal-gatal. Dalam ilmu kesehatan, sebelum makan diharuskan mencuci tangan. Di dalam konteks ini, kesakitan yang ia rasakan disebabkan oleh kuman dan bakteri. Ia pun meminum obat dari dokter, namun yang ia rasakan semakin parah, dan akhirnya ia menyadarinya. Ia terkena supa oleh anak yang memiliki supa tersebut, dan cara pengobatannya hanya dengan sosoran tetua menggunakan katinyalo sebagai proses penyembuhan agar raga anak tersebut kembali sehat. Percaya atau tidak, supa masih terus ada di suku Kaili dan di sekitar kita. Penari Mutia Rahma, Mutiara Nafisha, dan Nawang. Koreo Putri Handayani Kalukuntovea, musik Har Kalukuntovea, penata busana Mufidah dan Ayu. Tari Supa Sasora, selamat menyaksikan.
Iya, Bapak Ibu hadirin sekalian, sembari kita beristirahat, mohon berkenan kesediaan Bapak Bupati Sigi dan pejabat lainnya, Bunda PAUD, kita untuk bisa beristirahat yang telah disiapkan oleh panitia di tempat yang telah disediakan. Dan untuk anak-anak bisa merapat menyaksikan 5 penampilan, penampilan masih ada. Iya. Silakan kepada Bapak Bupati Sigi dan pejabat lainnya. Kita beristirahat menuju ke tempat yang telah disiapkan. Baik, adik-adik semua yang bergembira nanti bisa merapat ke sini ya, untuk menyaksikan
Iya, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih ada beberapa penampil lagi, jangan kemana-mana. Tapi kita akan break sholat duhur, karena saat ini sudah memasuki waktu sholat duhur, sembari persiapan-persiapan akan dilakukan untuk penampilan berikutnya. Mohon berkenan kepada seluruh tamu VIP yang hadir, untuk bisa menuju ke ruangan yang telah disiapkan. Rekan-rekan Duta Budaya, Duta Wisata, untuk bisa bergabung. Baik, untuk selanjutnya akan dipandu oleh MC ya, dari Forum Anak. Nanti ada Aan, Mitah, dan juga Kak Gilang untuk penampil berikutnya. Jadi jangan kemana-mana untuk penampilan angklung dan semuanya, karena saat ini sudah memasuki waktu sholat duhur, kita akan beristirahat, dan kemudian akan kembali dengan penampilan-penampilan Kak Gilang, Aan, dan juga Kak Mita, disilahkan. Ya, bagaimana Aan dan Mita serta teman-teman dari Ibu Lulu? Iya, kita beristirahat sejenak karena masuk waktu sholat duhur. Iya, Kak Santi, Ibu Lulu disilakan untuk mengarahkan adik-adik kita. Iya, boleh merapat kemari, yang lainnya untuk menonton biar tidak panas di sini di VIP. Ayo dari SMA Negeri 2, nanti sebelum diantar ya, untuk bergabung di tenda VIP, untuk menyaksikan penampilan-penampilan biar lebih dingin, lebih adem. Ibu Lulu. Ya, seluruh pimpinan perangkat daerah wilayah kecamatan untuk bisa menikmati hidangan. Siapa? Apa ini, Kak? Sama ini dong, kampanye untuk kekerasan anak. Baik. Sabar Ibu. Baik. Oke. Halo teman-teman semuanya. Masih semangat? Oke, kali ini teman-teman kita akan menyaksikan lagi penampilan yang paling wow dari teman-teman kita yang dari SMP 4 Sigi. Kali ini Mita, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menyaksikan penampilan yang wow nih Mita. Wah, seru banget tuh Kak. Nah, kita mau lihat nih penampilan apa ini Kak? Penampilan apa? Penampilan angklung nih Mita. Sebagai anak bangsa Indonesia, tentunya kita harus melestarikan alat musik tradisional kita, ya seperti angklung. Ya. Jadi tanpa berlama-lama kayaknya Mita, langsung kita panggil saja ya. Oke, selamat menyaksikan angklung dari SMP 4 Sigi. Ayo, mana tepuk tangannya dong teman-teman? Tepuk tangannya dong teman-teman. Butuh musik katanya, mana operatornya? Ku Indo ku pamimpi kayore tolong di sini. Siyo, oleh magai.
Angklung dari SMP 4 Sigi ini dinaungi oleh SMP 4 Sigi yang dilatih oleh langsung Ibu Dr. Rada Fahria MM selaku Kepala Sekolah SMP 4 Sigi. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku.